Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gurunda? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alamin. Dan di sebelah kanan kita, ke kanan saya ada Bang Zai yang mungkin tidak asing lagi wajahnya yang ganteng. Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Bang ya? Amin amin. Sebelah sana ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, sekarang beda lagi pecinya Bang. Coba lihat, perhatiin. Miring nggak nih Ustaz? Sehat Pak Tung ya? Alhamdulillah. Baik, seluruh beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat bahwa berumah tangga itu ya tentunya tidak selalu adem ya, ya statis gitu. Jalannya rata terus begitu. Kadang-kadang kan ada naik, ada turun, seperti hanya iman. Al-imanu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Nah, dalam rumah tangga juga mungkin sepertinya begitu. Kadang-kadang suasananya tegang, kadang-kadang suasana rileks, kadang-kadang macam-macam. Nah, salah satu yang mungkin akan kita bahas di kesempatan kali ini, kalau tema yang lalu adalah suami pemarah, nah sekarang kita akan coba ya membahas mengenai bagaimana akibat menjadi seorang istri yang pemarah. Gitu ya. Kalau kita konsul nih dengan guru kita. Mudah-mudahan siapapun yang mencermati, mengikuti dan mengamalkan atas nasihat guru kita ini ya mengurangi hal-hal yang sifatnya tidak baik di dalam rumah tangga ya. Oke, kita akan langsung tanya kepada beliau bagaimana ya akibat daripada seorang istri yang suka marah-marah sama suami. Silakan guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau memang akibatnya bagaimana, jelas banyak. Banyak ya. Banyak sekali. Kalau namanya marah, hanya kalau dengan suami, dengan intonasi emosi yang cukup lumayan tinggi, itu bisa menjadi kanker malah. Ya. Kanker apa? Kanker mulut? Macam-macam. Bisa kanker payudara, itu yang disimpan, atau bisa kanker leher rahim. Itu kalau agak cerewet biasanya seperti itu. Oh, bukan mulutnya, kan ngomel terus. Bisa aja, tapi identik ya sama bawah ya. Kalau umpamanya mulut ini biasanya ditambahi dengan omongannya kasar yang menyakitkan ya. Kalau mulut biasanya ada tambahan itu sehingga itu menjadi kanker nasofaring nantinya. Nasofaring. Ya, tapi kalau marahnya ya marah aja dia ya, tanpa ngomong umpamanya atau diem. Nah, itu bisa aja nanti kanker payudara kalau yang diem. Jadi memang marah itu tidak selalu harus keluar ya. Nggak harus keluar. Dipendam juga itu. Dipendam juga marah. Oke. Nah, kalau yang apa namanya yang keluar wah bentukannya begitulah ya. Nah, itu nanti kenanya di leher rahim. Jadi munculnya biasanya keputihan dulu seperti itu. Awalnya keputihan dulu. Nah, itu mengawali aja. Baik. Jadi memang harus hati-hati bahwa emosi itu harus kita bukan kita tahan, yang nggak jadi aja. Kalau udah tahu kita mau marah ya sudah nggak jadi aja marah, karena tahu bahwa marah itu dosa, salah. Kalau marah itu ya jelas insya Allah masuk neraka, kan jelas sekali. Jadi belajar aja, kalau udah mau marah ya mending enggak lah. Nah, Ustaz, kalau marah itu sesuatu yang besar tiba-tiba nggak jadi, pasti ada sesuatu yang dasar juga sehingga nggak jadi marah. Apa tuh Ustaz? Imannya kepada Allah aja. Iman. Jadi kalau udah tahu, iya saya mending nggak jadi marah karena saya takut masuk neraka. Itu kan iman kepada Allah Ta'ala melalui kitabullah sebenarnya. Jadi kalau udah tahu bahwa dari mana itu melalui kitabullah, melalui fa'fu anhum, maafkan mereka. Dari kalimat Quran ini sebenarnya kita harus mengamati bahwa kita yang disuruh memaafkan orang lain itu bukan berarti kita yang marah kepada orang lain, bukan. Malah kita ditolimi dulu oleh orang lain. Nah, kalau kita ditolimi oleh orang lain, baru Allah menyuruh maafkanlah mereka. Jadi yang kita ditolimi harusnya kita membalas boleh, tetapi kita memilih tidak marah. Baik. Memaafkan aja. Nah, di titik itulah seorang Islam itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dengan memaafkan. Dengan memaafkan itu mulia di hadapan Allah Ta'ala.
Nah, di titik itu juga pahalanya juga besar karena dia nggak marah. Tapi kalau seorang istri marah-marah sama suami, justru masalahnya akan tumbuh penyakit tadi ya? Iya, kalau itu menjadi istiqomah marahnya. Istiqomah marahnya. Istiqomah. Continue maksudnya ya. Iya. Kan ada yang seperti itu. Jadi kalau lihat suaminya langsung kreng gitu. Tidur terus. Nanti ada yang lempar HP loh, Ustaz. Jadi itu bisa menjadi kendala nantinya banyak sekali karena menurut saya bukan menurut saya karena cocokologinya, enggak, saya akan meneliti insya Allah ya. Jadi orang itu marahnya di mana nih? Marah diem atau marah yang ngomel, ini persentasenya besaran mana? Kalau malah diem, dia nanti akan ada di payudara. Kalau marahnya ngomel, ini nanti akan di leher rahim. Nah, kalau diem dan ngomelnya itu hampir sama, berarti dua nanti titiknya. Payudara iya, rahimnya juga iya. Tapi mungkin begini, Guru, kalau misalnya seorang istri itu marah itu kan ada penyebabnya tuh. Iya. Contoh misalnya nih, ada di antara para suami itu kan juga tidak memiliki pekerjaan, kerjaannya tidur, tapi kan makan minum kan jalan terus. Iya. Akhirnya istrinya kan jadi marah juga. Apakah itu juga bisa menyebabkan kanker? Gini, ya, insya Allah tetap bisa. Tetap bisa ya? Tetap bisa. Oke. Jadi persoalannya itu bukan pada saat suami tidak kerja terus istri marah, enggak seperti itu. Baik. Diawali dari pernikahan dulu. Dia terima nggak suaminya? Kan gitu ya Ustaz. Jadi tidak bisa kita melihat kasus itu seperti orang dibunuh. Nah, itu baru dilihat kenapa dia dibunuh, siapa yang bunuh, selesai. Iya. Tapi kalau Islam enggak, karena sudah diceritakan dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saytikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Makanya yang kita lihat bukan pada saat suaminya tidak bekerja, bukan. Walaupun maksud saya bukan hanya itu. Tapi adalah bagaimana dulu pernikahannya. Kronologisnya bagaimana? Iya. Jadi kayak umpamanya ada istri marah-marah, kenapa? Suamiku nggak mau sholat. Tanyain dulu bagaimana? Emang waktu nikah gimana? Emang belum sholat. Nah, terus dalam perjalanannya, emang saya belajar agama. Terus habis itulah dia ngomelin suaminya kan nggak mau sholat. Lah kan ini nggak bisa disalahkan karena pada saat dia menikahnya tidak sholat, tidak terseleksi seperti itu. Setelah istrinya itu mulai belajar agama, ibadah dengan baik dengan ini, bukan mau nyalain suaminya, kan harus didoain dulu, karena ada proses agar tidak menyalahkan orang lain. Karena kalau menyalahkan suaminya tidak sholat, lah kenapa kamu dulu itu menikah juga nggak sholat, kan gitu. Jadi jangan menyalahkan orang seperti itu, karena Allah pun namanya besok menghisap manusia itu tetap dilihat. Ada kronologinya. Teliti. Iya, lebih teliti lah. Makanya kalau tadi mamanya suaminya nggak bekerja, bagaimana dulu pernikahannya? Suaminya bekerja apa enggak? Kan gitu ya. Kemudian kalau mamanya tidak bekerja, ya sudah, jangan terlalu protes dengan emosi. Doain aja mendapatkan pekerjaan. Kemudian si istri kalau bekerja itu amal solehnya sangat tinggi, itu fisabilillah istilahnya, boleh. Tapi jangan dikotori dengan emosi, kan gitu ya. Cobalah berpikir bahwasanya didoakan agar suami itu bisa mendapatkan pekerjaan, bukan dimarahi. Karena kalau dimarahin suami ya judak juga. Kan gitu. Bisa malah nggak di rumah, malah kabur, kan gitu ya. Akhirnya kanker juga dia. Akhirnya si istri kan ngomelnya lebih makin tambah. Akhirnya itulah yang nanti akan menjadikan di atas usia 45 tahun si wanitanya kena kanker. Itu awalnya itu insya Allah seperti itu. Baik. Jadi persoalan rumah tangga inilah yang bisa menjadikan masalah di penyakitnya masing-masing. Baik, Guru, kan gini, kanker itu kan tidak terbatas hanya kanker payudara, kanker rahim, tapi juga ada kanker otak. Ada. Nah, pertanyaannya, apakah dari sifat marah seorang istri kepada suami itu bisa menyebabkan kanker otak? Kanker otak itu kalau si istri, umpamanya ini yang ininya istri ya. Iya. Si istri itu dia tidak marah tapi diem, dan dia di sini tuh berpikir
berpikir tapi emosi, kenapa dia nggak mau kerja padahal dia padahal dia begini, tapi penuh dengan emosional. Oke. Jadi dengan emosi di sinilah nanti di setelah umur 45 tahun itulah dia didetek oleh dokter itu, ini kanker otak atau tumor otak atau dan sebagainya. Itu karena prosesnya marahnya dia di dalam pikiran. Di pikiran. Iya, jadi kayak umpamanya nih, ini umpamanya saya habis dari luar negeri nih. Kemudian dicek sama orang bea cukai, ditanyain di ini kan jengkel, kurang ajar. Tapi di sini, tapi itu kalau tiap hari keluar negeri jengkelnya tiap hari dengan orang bea cukai, ya kan gitu. Nah itu bisa menjadikan kanker seperti itu. Nah yang harus kita ketahui adalah bagaimana pasangan kita itu jangan sampai sakit. Nah ini ya susah, ini bagi si suami, Ustadz ya. Bagaimana pasangan kita jangan sampai sakit. Ini susah karena harus belajar agama dengan baik, dengan benar. Jadi mengerti umpamanya si suami itu belum bekerja atau sebenarnya kemarin udah bekerja. Kemarin itu maksudnya itu tahun-tahun kemarin itu sudah bekerja, kemudian PHK atau bagaimana. Nah cobalah untuk mencari pekerjaan, jadi jangan di rumah istilahnya kalau memang seperti itu, sehingga istri itu paham bahwa suaminya jalankan kewajiban. Ya. Nah kadang-kadang itu juga ada suaminya udah ngasih rezeki ya cukup berlimpah, ya istri juga ngomel juga ada kan gitu ya. Itu keterlaluan namanya. Kita syukur namanya. Karena bisa aja bukan masalah kurang uangnya Ustadz, ya, tetapi karena nggak taunya suaminya pendiam. Jadi itu jadi jengkel aja setiap hari ya. Jadi suami diem. Tapi tanyain punya anak nggak? Punya. Berapa? 2 mamanya. Kok bisa jadi anak ya? Ada lagi yang suaminya nggak pendiam, justru kebanyakan tingkah, kesel juga. Jengkel juga ya. Maksudnya tingkah apa nih? tinggal laku. Tingkahnya nyapu sama ngepel. Jadi kebalikan. Jadi gitu. Jadi insya Allah harus semuanya. Kalau kita mau belajar agama ya benar. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu atau pasangan kita, tidak bisa kita salahkan. Kalau umumnya diurut lagi, kenapa kamu menikah dengan dia? Kamu nikah kenapa? Seneng, sayang. Lah kenapa sekarang berantem? Kan gitu aja. Nah sekarang misalnya kan ada seorang istri terkena kanker, misalnya tadi dia marahnya itu keluar, berarti kan leher rahim ya, leher rahim. Sekarang sudah kejadian. Nah, kira-kira solusinya ya selain dia bertobat kepada Allah, secara hubungan manusiawinya gimana? Minta maaf sama suaminya. Dan itu harus terus-menerus setiap hari. Setiap hari Dan kalau bisa sehari jangan cuma sekali. Masya Allah. Setiap habis sholat Kalau bisa sholat berjamaah, minta maaf. Dan jelas minta maafnya jangan maaf ya Pak. Itu minta maaf apa ya kan gitu ya. Nggak ada, itu hanya di lisan. Sorry bro. Sorry bro. Masa sama suaminya begitu ya. Bener lah, istilahnya duduk habis sholat, duduk itu kemudian pegang tangan suami, bilang ya Pak, Mas, Abang, kan gitu ya. Papa, jika selama ini Mama sering cerewet, ini kanker rahim nih, kanker leher rahim, sering cerewet, ngomong yang tidak enak kepada Papa atau pada Bapak, jika itu dosa di hadapan Allah, Pak, Mas, mulai hari ini saya akan belajar berubah dan saya minta maaf sama ayah, bapak, mas, minta maaf kepada mas, lillahi ta'ala, maafin saya ya mas. Nah baru ini benar, itulah permintaan maaf yang jelas. Nanti habis sholat diulang lagi, karena dengan diulang itu nyerap di hati, sehingga nanti kalau mau ngomel lagi ingat lagi kan, ya ingat, jadi nggak jadi malah istighfar. Sehingga di sini nanti keluarga inilah yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tampak di situ. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak di depan manusia, tapi di hadapan Allah. Nah, jadi kalau itu sudah dikerjakan setiap saat, setiap harinya, nanti suami istri inilah yang nanti insya Allah akan bertemu di surga beneran. Jadi beneran di situ saling meminta maaf atau saling memaafkan.
kemudian kalau udah punya anak, dididik anaknya dekat kepada Allah Ta'ala, sehingga suami istri tidak ada apa namanya benturan di setiap saatnya. Kekurangan suami, istri marah, kekurangan suami dipenuhi, istrinya kan lega. Kemudian si istri kalau masih suaminya kekurangan, ya jangan diumbar emosionalnya, kan seperti itu. Disinilah letaknya belajar agama, disinilah letaknya zikrullah dengan amalan, perbuatan sehari-hari, mendoakan suaminya kalau memang belum diberi hidayah untuk sholat, didoakan agar suaminya menjadi soleh, walaupun itu perlu perjuangan, iya, jangan asal menyalahkan, seperti itu. Jadi kalau yang belum punya pekerjaan, ya coba cari temennya, siapa tahu temennya ada yang punya lowongan pekerjaan, sehingga nanti suaminya bisa ikutlah di titik situ. Jadi coba, semuanya dicoba, jangan asal emosi. Kalau marah itu jelas, jangan marah bagimu surga, itu sangat jelas, la tatab walakal jannah. Kalau marah ya pasti, di situ sudah diceritakan, berarti pasti masuk neraka. Baik. Padahal rata-rata orang Islam itu kalau sudah marah lupa untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan lupa meminta maaf kepada saudaranya atau pasangannya. Inilah yang harus kita pahami, bahwa jangan mengumbar marah, karena itu sudah larangan dari Allah Ta'ala. Baik, Guru. Selain daripada kanker leher rahim, kalau tadi dengan pikiran bisa kanker otak, akibat cerewetnya, marahnya, apalagi Bang? Cerewet, marah, apalagi tuh? Jengkel seorang istri sama suami, itu akan menimbulkan efek penyakit apa lagi kira-kira? Tensi tinggi gampang. Karena kan kalau melihat sesuatu langsung emosinya naik. Selalu melihat sesuatu yang menurut istri itu nggak cocok, langsung emosinya naik terus, selalu naik. Nah itu nanti tensinya tinggi, hipertensi ya, hipertensi. Dan ini nanti kalau udah naik terus-terusan, ya belum tentu stroke, tapi tensinya tinggi, ya menuju ke arah stroke lebih gampang. Karena tensi tinggi itu nggak harus stroke, tapi stroke itu biasanya diawali dari tensi tinggi. Jadi ada pembeda ya. Kalau stroke itu kan sebenarnya pembuluh darah itu tersumbat atau pembuluh darah itu akan pecah. Nah, pecahnya itu bukan karena tensi tinggi. Bisa karena faktor lain. Ya, faktor lain, cuma tensi tinggi itu dimunculkan aja sama Allah Ta'ala. Baik. Sehingga pecahlah pembuluh darah. Tapi sifat pemarah seorang istri kepada suami itu bisa menjadikan hipertensi. Insya Allah itu mudah sekali, hipertensi itu paling mudah. Kemudian kalau hobinya marah, berarti kan dia punya sifat apa yang diomongkan merasa benar. Kalau merasa benar, ini nanti dia gula darahnya tinggi. Diabetes lah dia. Wow. Kalau marahnya dia lebih dari 1 hari, dia masih jengkel dengan suami lebih. Terus besok kapan seminggu lagi, nggak ada seminggu, jengkel lagi, lebih dari 1 hari disimpan. Nah lama-lama encok atau boyok atau sakit pada pinggang itu. Nah itu nanti lama-lama jadi kerusakan ginjal. Jadi banyak sebenarnya yang disiapkan oleh Allah Ta'ala tentang penyakit ini, banyak sekali. Dari akibat cerewet, dari akibat emosi, marah dan sebagainya, itu banyak sekali. Tadi Ustadz bilang karena istri pemarah ini segala macam penyakit yang mengerikan muncul. Sebenarnya karena marahnya, apa karena marah dengan suami sehingga penyakit itu muncul, Ustaz? Jadi begini sebenarnya. Jadi Allah itu kan amat pandai dalam mengatur kehidupan di langit maupun di bumi. Sangat pandai. Kalau Allah memang menurunkan Quran, berarti kan sebenarnya Allah itu mengajak orang itu menjadi baik. Kalau orang itu tidak paham, diberikanlah musibah bahwa itu sudah ditulis juga dalam Quran agar orang itu tobat. Kan persoalannya ya begitu aja sebenarnya. Cuma kadang-kadang untuk tobatnya mereka yang berbuat dosa ini jarang, sangat jarang sekali, sehingga inilah yang akan menjadi gambaran bahwa
apa yang diceritakan, apa yang dikerjakan oleh seseorang itu bisa menjadikan penyakit itu karena memang itu sudah diceritakan. Istilahnya orang tersandung, orang kena duri, itu tetap dari perbuatan dia sendiri. Jadi tidak bisa karena duri dibuang di jalan, tidak bisa juga seperti itu. Kan ya? Atau umpamanya orang meninggal di jalan ada, orang meninggal di rumah ya ada. Orang meninggal di tempat orang lain juga ada. Nah, ini hanya cara Allah aja mengingatkan orang di sekitarnya agar orang itu mau belajar. Ya, makanya kalau diceritakan bahwasanya apa yang kita cintai adalah yang baik-baik. Sholat itu happy, ngaji itu happy, sehingga pada saat meninggal itu dalam kondisi yang diharapkan husnul khotimah, entah itu sholat, pas membaca Quran, atau pas puasa, atau yang lain-lain. Karena orang yang dikerjakan itu sehari-hari itu tidak baik, yang meninggalnya bisa seperti itu ya. Karena yang kita lihat bahwasanya umpamanya orang yang hobinya marah, yang meninggalnya lewat marah itu. Bisa yang mana? Ya sakitnya itu. Karena orang nggak pernah, iya lewat itu sebenarnya. Pintunya dibukakan sendiri. Dia membuka pintunya sendiri kan gitu. Untuk proses kematiannya. Untuk proses kematiannya, makanya tetap dianjurkan doa kita husnul khotimah. Husnul khotimah itu yaitu ayo kita happy dalam sholat, ayo kita happy merubah akhlak kita, mencontoh Rasulullah. Ya, semua kita happy di titik itu. Inilah yang namanya zikrullah. Zikrullah dalam arti aplikasi perbuatan sehari-hari. Ini kita sudah membuka pintu kita itu untuk husnul khotimah. Membuka sebenarnya. Jadi memohon agar kematian kita husnul khotimah itu tidak hanya cuma doa. Kita harus mengerjakan yang bagaimana yang nantinya meninggalnya mau husnul khotimah. Baik. Nah, insya Allah kalau memang Allah itu memberikan sakit, itu memang cara aja Allah. Makanya dia suka emosi, ya nanti meninggalnya ya lewat emosi. Loh kok lewat emosi gimana? Ya lewat marahnya, kemudian dia sakit, ya di titik itu dia matinya nanti. Pemicunya ya? Pemicunya, walaupun sakit itu tidak bisa menjadikan meninggal, iya, saya jawab iya. Tetapi dia sudah membuka pintu kematiannya sendiri di situ. Karena mati itu tidak perlu butuh sakit. Ada yang tidak perlu sakit. Yang tidak perlu sakit ya mati. Tapi jangan bilang yang tidak sakit itu tidak ada dosa. Tidak juga. Kan gitu ya. Tidak jadi jaminan. Tidak jadi jaminan kalau tidak sakit itu tidak ada dosa. Karena kalau orang meninggalnya nggak sakit, kuncinya satu, dia orang bukan pemarah. Satu itu dulu. Tapi jangan ditanya perilakunya, dia itu nyikut kanan, nyikut kiri itu, tapi dia nggak marah, ya tetap itu dosa. Dia dolim sama istrinya, ini laki-laki nih ceritanya. Dia dolim sama istrinya atau dia dolim sama suaminya, dolim aja. Tapi sehari-hari kalau dia ini cuek aja. Nah memang dia memang istilahnya dolim itu bukan marah, dolim itu perbuatan aja, sehingga jengkel terus sih. Suaminya itu menjadi jengkel. Nggak harus ngomong, tidak harus ngomong yang penuh amarah, ngomong itu tidak enak aja, tapi bukan marah. Ya dia matinya memang tidak sakit, tapi dia penuh dosa. Nah, jadi insya Allah gambarannya kematian itu juga pintunya dibuka dari emosi. Dari emosi. Makanya banyak orang meninggal lewat sakitnya itu. Dimulai dari kemarahan. Dimulai dari kemarahan. Sebenarnya kalau kita mau paham, ayo kita mulai belajar tidak emosi, tidak marah, tidak suuzon, tidak yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya? Kayak jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dia menceritakan kesalahan orang lain. Selama dia tidak emosi, tidak marah, ya dia ya nyantai, tidak sakit. Tapi kalau dia mencari-cari kesalahan orang lain, dibuka di YouTube momennya, ya, ini kan jadi dosa jariah yang dia lakukan. Nah, di sini walaupun dia meninggalnya tidak dalam kondisi sakit, dia meninggalnya biasa, kata orang itu husnul khotimah, wallahu alam. Tapi besok pada saat dia di akhirat selesai dia ketahuan bahwa dia sebenarnya punya dosa jariah yang kuat. Ya. Nah sekarang gini pertanyaan ya, sebelum di close ya, Bang Jai.
Kalau dulu waktu nikah nggak marah-marah, setelah nikah marah-marah bisa jadi dipelet tuh dulu. Saya nggak ikut. Apa tuh, Ji? Peletnya udah tak mempan. Kalau Ustadz saya nggak ikut-ikut. Emang kenapa Ustadz? Karena saya yang melet. Oke, tapi Bang Jai sama Pak Tung nih, ada nggak kasus dalam rumah tangga? Kan udah berapa puluh tahun berumah tangga, Pak Tung? Haji berapa sih? Wah, lebih 30 tahun. Lebih 30. Ya, 30. Pernah nggak istri Bang Jai, Pak Tung itu juga marah-marah yang gimana lah sama ini gitu? Terus sekarang gimana tuh istri kita? Ada nggak kira-kira kelihatan ya ke arah-arah itu tadi? Atau sudah bertobat gitu? Kalau saya sih bisa saya lihat marah-marahnya biasa tanggal 10 ke atas. Lah, apa hubungannya? Kenapa Bang? Kan tadi bilang lakinya nggak kerja aja ngomel-ngomel. Ini udah kerja domelin juga gitu. Itu nasib berarti. Oke, kalau Pak Tung gimana Pak Tung? Ya, alhamdulillah sudah mulai belajar untuk tidak marah. Tidak marah ya? Tadinya tetap juga ya, berarti ada ya? Ya karena kan itu tadi Pak Ustadz, pemicunya kan itu ya. Kan nggak bisa dilihat kasusnya itu. Ini jangan dipanjangin. Udah mulai nggak marah, HP-nya dimatiin gitu. Baik. Tapi gini, Guru, jadi kan misalnya itu tadi kan masalah istri kepada suami marah. Nah sekarang sikap suami kepada istri yang pemarah itu harus seperti apa sebetulnya? Karena gini, kalau misalnya seorang suami mungkin ketika dimarahi dia mengatakan, ya Allah ini mungkin salahku sebagai seorang suami belum bisa mendidiknya. Kemudian kita doakan, itu bisa merubah nggak? Insya Allah kalau suaminya sabar, istiqomah, insya Allah ya. Insya Allah itu yang persentase nomor 1. Oke, jadi bisa berubah yang tadinya Allah mau kasih sakit ditiadakan ya? Ya bisa aja. Subhanallah. Seperti itu, dimaafkan. Jadi yang pertama dalam urutan tadi fa'fu anhum itu harus dimaafkan. Yang kedua wastaghfir lahum. Jadi mendoakan kesalahan dan dosa pasangan itu kepada Allah Ta'ala. Dan itu juga bisa, maksud saya bisa itu tetap prosentasenya akan diampuni, tapi tidak langsung hilang semua ya. Ada proses ya. Ada proses lah. Baik. Apalagi nanti kalau si istri yang emosional yang marah itu sudah mulai paham, kemudian taubatan nasuha, kemudian istiqomah untuk tidak gampang emosi. Oh, itu lebih bagus, Lebih cepat berarti ya prosesnya lebih ya? cepat prosesnya untuk menjadi sembuh lah istilahnya. Jadi tidak berarti kemudian seorang suami pun tidak menjadi perantara kesembuhan atas penyakit kanker yang diakibatkan marah kan gitu kan. Bisa jadi justru menjadi solusi ketika dia ikhlas memberikan maaf kepada istrinya ya. Sehingga yang tadinya mungkin harusnya karena marah-marahnya istri itu jadi kanker, karena suaminya dia paham, dia memaafkan, akhirnya Ya, cabut. insya Allah. Sugati. Tapi tidak langsung. Tidak langsung, Ya, ada proses ya, Ada harus proses, dilalui. tetap ada proses. Nah, yang kadang-kadang itu istrinya itu meminta maaf. Udah tahu nih istrinya ya, Iya. meminta maaf sama suami. Terus kalau istrinya itu meminta maaf, Mas, jika selama ini saya itu sering emosi, saya simpan atau ini saya yang ini saya minta maaf. Ya, kamu udah saya maafkan sejak dulu. Nah, itu Ya, itu nggak bukannya- boleh ya? Itu malah jengkel lagi istrinya sejak gitu. Ada yang gitu tuh. Ada yang gitu ya? Iya. Yang mana ini? Ada teman tuh begitu tuh. Temennya mana nih? Jadi si suami harus paham benar tentang agama, bahwa istrinya ini sungguh-sungguh dalam minta maaf ya, didengarkan baik-baik, kemudian ya saya maafkan dan saya juga minta maaf ya jika selama ini saya juga bikin masalah kamu sehingga kamu marah. Itu kan suami istri itu kan bagus jadinya. Tapi kalau ya sudah dulu kamu udah sama maafin, terus besok lagi kamu kok minta maaf terus-terusan, lah kan jengkel istrinya. Lah gimana mau sembuh, akhirnya kan begitu ya. Dan ini ada, nggak cuma sekali, 2 kali atau 1-2 orang, enggak. Karena Banyak apa? kasus ya. Iya, banyak kasus. Baik. Karena bisa aja suami itu menurutnya ini nggak umum, yang gimana nggak umum, karena suaminya itu juga untuk meminta maaf gengsi. Kan gitu, sehingga kalau dengar suara itu gengsi sebenarnya. Sehingga jawabannya, wah sudah saya maafin. Kemudian besok lagi, wah udah bari kok minta maaf. Besok lagi, oh, udahlah ya ke sana minta maaf, udah. Lah kan jengkel yang minta maaf. Padahal dia harus minta maaf beneran. Nah ini istilahnya keluarga yang tidak disinari
hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya harus hati-hati, kalau suaminya ya begitu harus lebih tenang, harus lebih santai, jangan emosional. Apalagi kalau umpamanya kankernya itu lagi kuat-kuatnya nih, lagi on ya, nggak boleh, harus tenang. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, sedulur beriman, Masya Allah ya. Ini pembicaraan kali ini tuh kayaknya ringan, tetapi ini nukik banget ya. Kenapa? Karena hampir di setiap keluarga tidak ada yang tidak marah ya. Istri, suami pastilah pernah mengalami hal itu. Dan ternyata akibat daripada seorang istri yang marah kepada suaminya, penyakit kanker leher rahim dan juga bisa jadi kanker otak. Nah, maka dari itu kita harus menghindar dari itu. Bagaimana caranya? Ya jadi suaminya yang baik, ya jadi istrinya juga jangan marah-marah. Gitu ya. Jangan marah-marah ya. Solusinya cuma dua, saling memaafkan ya. Karena tidak ada yang sempurna ya. Jadi dari awal mulai menikah kita harus menerima kekurangan daripada pasangan hidup kita. Mungkin begitu ya, Guru ya. Insya Allah, karena tidak ada orang yang sempurna, tidak ya. ada. Baik. Mudah-mudahan pemirsa yang mengikuti vlog kali ini betul-betul bisa mengambil hikmah, dan mudah-mudahan suami istri yang mungkin selama ini selalu diisi kehidupan rumah tangganya dengan marah, yuk kita bertobat, kita mohon ampun, kita berhenti dari perbuatan tersebut, karena pasti itu akan merugikan kita juga. Lebih baik itu sehat, bukan sakit. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan guru kita. Terima kasih Gurunda. Ya, terima kasih Bang Jai, Pak Tung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan mudah-mudahan terhindar dari penyakit yang mengerikan itu. Insya Allah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.